Selamat malam, perkenalkan nama saya Sally Monika dari kelas 3A Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah terlantar. Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, di dalam pembangunan hukum, tanah nasional sangat ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dua istilah tentang tanah terlantar dan tanah absenti jika dianalisa sebenarnya menunjuk pada suatu tujuan agar tidak terjadi adanya tanah yang tidak dimanfaatkan. Hanya saja, kedua aturan jenis tanah tersebut tidak berjalan beriringan. Aturan mengenai tanah terlantar terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan penyalahgunaan tanah terlantar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar. Sedangkan ketentuan tentang tanah absenti masih diatur dengan peraturan-peraturan lama yang lahir di tahun 1960 dan tidak lagi mengalami pembaharuan hukum. Namun yang jelas keduanya dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tanah terlantar. Tanah terlantar terdapat perbedaan jenis keterlantaran tanah yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, yaitu tanah yang diindikasikan terlantar dan tanah terlantar. Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dalam penjelasan PP nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa tanah sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Akibatnya, cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat menjadi tidak optimal. Padahal tanah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan rakyat untuk kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Tanah yang sudah memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula, tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, atau dalam izin keputusan surat lainnya dari pejabat yang berwenang. Di sini saya akan menyimpulkan penelantaran tanah yang meliputi bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, meskipun tidak sebatas tentang tanah untuk pertanian, namun
konsekuensi bagi subjek yang menelantarkan tanah memiliki sanksi yang hampir sama. Namun demikian, pembangunan hukum tentang tanah seolah berhenti di era Orde Lama dan pembangunan hukum tentang tanah terlantar cukup terbarui. Sedangkan masyarakat kita masih banyak yang memiliki pekerjaan sebagai petani, juga masalah banyaknya tanah pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tanah non pertanian. Maka hukum yang mengatur tanah pertanian itu sebenarnya tidak kalah penting. Demikian saya menjelaskan tentang tanah terlantar. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.